Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini izinkan kami untuk eh, mensosialisasikan aplikasi kalkulator pajak. Jadi ini adalah aplikasi kalkulator pajak yang kami beri nama Sen Pajak atau Sistem Elektronik Manajemen Pajak. Tujuannya akan mempermudah bagi wajib pajak, khususnya wajib pajak yang berada di sektor UMKM, dapat memberikan kemudahan dalam menyajikan informasi-informasi yang nantinya digunakan untuk kepentingan perpajakan. Baik, ini tampilan awal daripada kalkulator pajak kami. Jadi seperti pada umumnya ada menu user dan password. Jadi nanti setiap user akan diberikan akun, ya, di mana nanti ada username dan passwordnya. Kita mulai masukkan username dan passwordnya, kemudian kita klik sign. Oke, ini tampilan setelah login. Jadi ada menu file and setup, master, transaksi, dan laporan. File dan setup ini untuk mengelola akun, ya. Jadi mengelola akun, untuk melakukan login user, reset password ada di menu ini. Kemudian untuk keluar juga ada ya, logout di sini. Kemudian di sebelahnya ada menu master. Di sini ada menu pegawai, coba kita masuk, iya. Dan lihat di sini dalam satu perusahaan atau skala usaha UMKM yang sederhana, ya biasanya kita aktifkan ya menu ini untuk mengontrol. Nah, ini yang sudah kami sediakan, bila mana dalam aktivitas di UMKM. Ya, misalkan ini kita bisa rubah, misalkan bendahara ini kita rubah ke bagian yang ya, mau menambah lagi juga bisa. Lihat di bagian bidang alamatnya sesuaikan aja, alamatnya di mana, tetap sama ya. Jadi kalau kita lihat, oke, kita menambah sampai dengan 5 adalah aktivitas pegawai. Kemudian ada akun. Nah, ini berisi dengan akun sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi menyesuaikan jenis usahanya apa, ya, aktivitas usahanya apa, ya. Ini kita masukkan di sini. Untuk sementara kita masih menggunakan akun-akun pada perusahaan-perusahaan usaha dagang, ya. Jadi jenis usaha dagang ini nanti juga bisa menambahkan untuk jenis misalnya usaha jasa. Nah, jadi ini akun-akunnya kita bisa tambah, untuk masing-masing akun, ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini sudah kami sediakan mempermudah daripada penyajian. Nah, sudah informasi untuk aplikasi ini, selain untuk Cipajak dari sektor UMKM, ini juga bisa digunakan untuk kalkulator pajak orang pribadi. Jadi orang yang berpenghasilan tetap, ya, salah satunya.
Nah, kemudian beranjak ke menu berikutnya, ini ada menu transaksi. Kami golongkan menjadi dua, ya, pemasukan dan pengeluaran. Apa saja pemasukan dan apa saja pengeluaran, kita coba lihat. Ya, di kita pilih dulu pemasukan. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat eh, tentang transaksi pemasukan. Jadi segala sesuatu yang menambah kekayaan, yang intinya gitu. Baik itu dari transfer, gaji, tunjangan, honor dan sebagainya, atau dari hasil penjualan. Jadi kalau di perusahaan dagang itu berkaitan dengan aktivitas penjualan, kalau perorangan ini kalau karyawan atau pegawai berkaitan dengan gaji, ya, dan sejenisnya. Baik, ini ada tanggal, ya, disesuaikan tanggalnya kapan itu diterima, disesuaikan gaji diterima kapan. Misalkan hari ini, ya, misalnya ini, ya, tanggal 1 bulan 5 tahun 2024, misalnya tanggal 1 awal bulan kita terima gaji. Nah, kita masukkan akun gaji. Nah, ini akun-akun yang masuk dalam penerimaan atau pemasukan. Jadi ini nanti bisa ditambah, ya, menyesuaikan dari aktivitas penerimaannya, ya. Nah, ini, ya, misalnya eh, gaji, ya, kita klik gaji. Kalau misalkan berkaitan dengan penjualan, ya, karena dagang, ya, ini penjualan. Deskripsinya disampaikan, ya. Misalkan tadi gaji, gaji bulan berapa, misalkan Mei, kita masukkan bulan Mei, kemudian kita tuliskan nominalnya. Nominalnya berapa? Terimakan 7 juta misalnya. Kemudian setelah ini kita pastikan semuanya sudah, kita klik simpan. Nanti kalau sudah diklik simpan akan kembali. Oke, coba saya buat case-nya di tahun 2026. Oke, dari tanggal 1. Ya, nah ini coba kita simpan, kita lihat. Oke, jadi ini aktivitas-aktivitas penerimaan, ya, eh, gaji, ya, tadi eh, kita lihat di sini, ini aktivitas-aktivitas sebelumnya, ya. Jadi kita bisa lihat nampak penerimaan-penerimaan apa saja yang terjadi setiap kali kita melakukan ini. Ya, ini contohnya aja. Jadi contoh saja semacam itu. Kalau tadi eh, oke, kita kembali, ya, tuh. Kemudian aktivitas-aktivitas yang lainnya, ya, kita bisa kontrol apapun itu, ya, untuk melihat itu. Nah, berikutnya pengeluaran. Jadi pengeluaran misalnya, ya, tahun 2025 ini, ya, misalkan di sini pengeluarannya apa saja, ya, biaya, kerusakan, kehilangan, ya. Nah, ini untuk aktivitas dagang, ini saya tambahkan lagi untuk aktivitas perorangan ini, ya, biasanya digunakan untuk mengurangi atau nanti sebagai dasar penghitungan pajak. Nah, kemudian misalnya untuk tadi kasusnya adalah perusahaan eh, dagang, ya, jadi ini aktivitasnya, ini untuk aktivitas perorangan.
Nah, pada kasus tadi misalnya karena perorangan, nah kita yang biaya jabatan. Nah, kita lihat biaya jabatannya, ya deskripsinya kita masukkan, nominalnya berapa. Nah, ini menyesuaikan daripada jumlah gaji brutonya ya. Jadi kalau misalkan setiap bulan hanya terima gaji, maka kita bisa langsung hitung berapa biaya jabatannya. Jadi biaya jabatan di sini dihitung berdasarkan jumlah gaji kotor dalam waktu 12 bulan ya, atau tahun pajak ya. Jadi itu berapa jumlahnya. Nah, jadi misalnya tadi eh, penghasilan tiap bulannya 7 juta, maka kita kalikan 12 bulan. Ya, jadi nanti ketemunya dari 12 bulan itu dikalikan dengan biaya jabatan ini adalah 5% dari biaya yang dibebankan ya. Jadi eh, gaji selama 1 tahun tadi dikalikan dengan 5%. Nah, 5% hasil dari 5% itu nanti akan dimasukkan di sini nominalnya. Kalau tadi 7 juta kalikan 12 berarti 84 ya. 84 5%-nya dari 84 ya, kita hitung ya. Nah, nanti setelah itu baru dimasukkan di sini. Kemudian klik simpan. Nah, fungsinya ini adalah mengurangi ya. Jadi semua transaksi pengeluaran ini mengurangi ya dari penerimaan. Nah, jadi kalau misalkan pemasukan tadi berkaitan dengan perusahaan dagang atau usaha dagang, maka ini akan mengurangi omset yang nanti akan ketemu berapa laba bersih setelah dikurangi dengan operasional. Begitu pula dengan perorangan, berapa jumlah yang diterimakan, ya gaji, bonus dan sebagainya. Kemudian pada transaksi inilah ya, baik itu biaya jabatan, kalau misalkan ada iuran pensiun yang dibayar sendiri, atau biaya-biaya lainnya yang dibayarkan sendiri. Jadi sifatnya mengurangi penghasilan atau gaji, ya, pendapatan yang diterimakan setiap bulannya. Nah, kemudian simpan. Lalu ada sebelahnya itu adalah laporan. Nah, laporan di sini ada 3. Ya, laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi bulan 1 misalkan ya, sampai dengan Desember. Nah, jadi pastikan kalau misalkan kita menginput tahun 2024, ya ini mulai dari awal ini sampai ini, kita nanti akan ketemu berapa laba dan ruginya. Kita print. Ya, jadi munculnya akan semacam ini. Jadi ini aktivitas perusahaan dagang ya, di mana ada penjualan, HPP-nya ketemu laba bruto, dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, kemudian ketemu penghasilan. Ini laporan. Dan ini yang tidak ada di aplikasi atau sejenis kalkulator pajak yang lainnya yang tidak menyajikan informasi laporan usaha. Nah, ini kelebihan daripada menu ini. Jadi kelebihannya semacam. Nah, kemudian ada wajib pajak badan. Nah, ini untuk usaha ya, untuk usaha pembukuannya dimulai bulan Januari tanggal 1 sampai Desember 31 ya. Dilihat di sini dia punya BPP atau tidak. Tarif pajaknya ya ini menyesuaikan. Jadi karena pajak ini aturannya sering berubah, ya, sangat dinamis sekali. Kita
isi ini berdasarkan ketentuan yang berlaku terakhir kalinya. Jadi ini kamu buat memang karena sering terjadi perubahan dalam aktivitas regulasi perpajakan, maka ini kita akan buat misalnya dalam pajak badan, ya. Nah, berlaku aturan 20%, karena kita kemudian jumlah pajak yang dikreditkan. Nah, ini misalkan sudah bayar pajak, jadi supaya tidak dikenakan pajak lagi, ya, karena sudah kena pajak sebelumnya, berarti ini sifatnya kita harus mengidentifikasi pajak apa saja yang sudah final, ya, dikenakan secara final. Nah, di sini kita hitung nanti jumlah pajak berdasarkan rekapitulasi yang dimiliki, kemudian masukkan di sini. Selanjutnya ada preview tampil, ya, macam ini. Jadi jualan, ya, kemudian penghasilan itu, ya. Jadi di sini dilihat penghasilan tetap usahanya berapa, ya. Kemudian ketemu, ya, nanti laporan wajib pajak badan, jumlah pajak yang harus dibayar, misalnya semacam itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada PP 21. Ini untuk perorangan. Jadi misalkan ya, buat di sini, ya, jadi sudah pernah saya gunakan di sini, ya, ada menu tanggal seperti biasa, setting ya, mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian statusnya BNPB atau tidak. Nah, ini menentukan juga jika tidak BNPB maka akan dikenakan tarif lebih tinggi daripada yang BNPB. Statusnya dia menikah, belum menikah, ya. Kita masukkan misalkan belum menikah. Metode, ya, cross up ini artinya bahwa semua yang dikenakan itu dibayar oleh perusahaan. Kalau yang non cross up berarti ini diurus sendiri atau dikenakan secara mandiri. Kita coba yang cross up. Jadi ini jumlah penghasilannya, ya, PTKP-nya, penghasilan kena pajak ini misalkan, ya. Jadi hitung-hitungannya, kalau misalkan penghasilannya semacam itu, ya, 1 tahun, ya. Ini saya ambil contoh untuk dokter, ya. Kalau yang non cross up, ya, semacam ini. Jadi pada intinya jumlah pajak yang harus dibayar sendiri. Kalau yang cross up ini jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja. Oke, ini adalah kalkulator pajak, ya, aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah wajib pajak dalam mengurusi perpajakannya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.